Baik, Bapak terima Afif. kasih. Ya, halo Bu Eni ya. Ya, Bu Eni. Terima kasih Bu Eni. sama-sama, monggo Kan? Bapak. Oke. Baik, Bapak Ibu, selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Izin share screen. Bapak Ibu, pada sesi ini saya dengan Pak Hendi nanti akan menjelaskan tentang bagaimana penilaian di LMS di Sidia ini. Mengingatkan Bapak Ibu sudah masuk di LMS semua di Sidia. Untuk yang pertama mohon untuk melakukan pretest di bagian 4.1 prakegiatan. Bapak Ibu bisa klik. Nah, kemudian ada beberapa pertanyaan, monggo dijawab dulu nih Bapak Ibu. Di bagian penilaian ini ada dua sesi. Yang pertama terkait assignment, kemudian yang kedua ada pengelolaan nilai. Dari pengelolaan nilai sampai nanti keluar nilai mahasiswa yang B+, A, kemudian C begitu nih. Pak Zainal Sensei. Masih muter terus. Oke. Berubah. Nah, ini ada sudah 46. Cepat berubah, Pak. Ini mau ngeklik sudah berubah ke yang lain, Pak. Aduh. Mau ngeklik sudah berubah, Pak. Sudah apa? Kecepatan waktunya. Sudah. Aduh. Ya. Sudah berubah nggak bisa ngisi. Berarti gagal. Oke, Bapak, saya lanjutkan saja nggih. Baik Bapak Ibu, sebelum kita membuat assignment, Bapak Ibu harus menyelesaikan dulu RPS-nya nggih, RPS UBE. Karena di situ kita harus mengisi, saya tunjukkan dulu. Nah, sebelum membuat penilaian, Bapak Ibu harus membuat persentase bobot penilaian ini. Jadi penilaiannya harus 100%. Dan ini untuk ada ini ya imbauan ya, untuk menunjang IKU 7 itu kita harus melakukan evaluasi PBL sampai 50%. Sehingga nanti bisa menunjang IKU 7 UNESA. Nah, bagaimana membuat bobot penilaian ini? Ini saya coba pada pertemuan kedua nggih. Pada pertemuan kedua, bagian bentuk atau model penilaian itu ada aktivitas partisipasi, kemudian hasil project, kemudian portofolio, praktikum, praktik atau unjuk kerja dan tes. Nah, itu Bapak Ibu silakan klik salah satu. Setelah itu kemudian berikan bobot penilaiannya. Bobot penilaian ini bebas Bapak Ibu yang menentukan, mau 10%, 5%, monggo. Asal nanti total dari 16 pertemuan itu 100%. Ada 100% ini. Dan diharapkan nanti yang model project atau PBL itu nanti 50% supaya bisa menunjang IKU 7 kita gitu. Nah, setelah Bapak Ibu selesai membuat bobot penilaian, yang harus dilakukan adalah membuat course.
Bapak Ibu harus membuat course untuk bisa membuat assignment. Nah, seperti yang sudah dijelaskan sebelum-sebelumnya, bagaimana membuat course. Oke, nah ini course yang sudah saya buat. Saya berikan contoh. Nah, jangan lupa untuk mengedit atau membuat assignment harus di turn editing on dulu Bapak Ibu. Saya coba buat ini ya, yang topik 1 misalkan. Kemudian klik add activity or research. Nah, di assignment penilaian itu ada 3 Bapak Ibu, ada assignment, kemudian ada quiz dan ada real time quiz. Nanti kita coba satu-satu. Di assignment, misalkan saya buat karena tadi mata kuliah biomekanik ya, analisis tendangan pencak silat misalkan. Di sini Bapak Ibu bisa menambahkan video. Misalkan saya ambil videonya dari YouTube. Bapak Ibu bisa copy link dari link YouTube tersebut. Nah, pastekan. Kemudian klik link. Klik display description. Nah, kalau Bapak Ibu mau menambahkan file perintah tugasnya yang berupa Word atau PDF, boleh nanti di drag, di upload di sini. Kemudian bisa membuat due date-nya atau waktu akhir pengumpulan tugasnya. Misalkan ini saya buat 17 Agustus gitu ya. Kemudian maksimum filenya berapa mega, berapa kuotanya berapa. Misalkan saya buat 10 MB dan kemudian tipe file yang dikumpulkan ada banyak macam ya, ada audio, ada dokumen. Saya buat dokumen saja, bentuknya harus PDF misalkan. Kemudian save change. Nah, setelah selesai bisa diklik save and display. Oke. Nah, ini assignment tugas yang tadi dibuat, munculnya seperti ini. Nah, ini semua kosong karena mereka belum atau mahasiswa belum mengumpulkan tugasnya. Gitu. Kalau mau menilai, melakukan penilaian, bisa di view all submission. Nah, di sini kosong karena belum ada mahasiswa yang mengumpulkan. Makasih ya tadi ya. Nah, nanti Bapak Ibu kalau sudah memberikan assignment, kemudian sudah mau mengoreksi, bisa dibuka view all submission, kemudian nama dari mahasiswa tersebut dicari, dan di situ ada file-file yang sudah diupload oleh mahasiswa. Tadi kan saya contohkan PDF ya, jadi PDF itu yang Bapak Ibu bisa koreksi, kemudian langsung memberikan penilaian di situ. Itu yang assignment. Kemudian kita coba yang kedua, membuat kuis. Saya coba di top. Sama klik add an activity, kemudian klik quiz.
Nah, di sini kita bisa memberikan nama kuisnya. Misalkan teknik bulan. Deskripsi dari kuisnya. Kemudian kita buat timingnya, Bapak Ibu. Dibuka kapan kuisnya, misalkan hari ini hari tanggal 10 nggih. Kemudian close-nya misalkan besok tanggal 11. Oke. Kemudian setelah itu langsung klik save and display. Nah, di sini Bapak Ibu edit quiz dan tambahkan soalnya. Add kemudian new question. Nah, Bapak Ibu bisa membuat kuisnya bentuknya seperti apa. Misalkan saya buat multiple choice. Buat soal yang pertama. Halo, Bu. Kan. Macam. Sorry. Iya, Arta. Misalkan soalnya nah, ini soalnya, kemudian kita berikan ini choice 1 berarti A nggih. Nah, ini saya buat 4 pilihan berarti sampai D, A sampai D. Nah, kalau Bapak Ibu jawabannya benar, kita berikan grade 100. Misalkan ya jawaban yang betul ini. Saya berikan nilai 100. Yang lain non. Atau bisa ketika mendekati jawaban yang betul itu kita bisa berikan nilai berapa gitu, terserah Bapak Ibu. Nah, setelah selesai kita klik save and continue editing kalau mau memberikan soal berikutnya. Soal nomor 2 berarti. Tuh. Kalau sudah cukup bisa save change. Nah, nanti quiz yang kita buat tampilannya seperti ini. Preview quiz now. Nah, seperti ini, Bapak Ibu. Ya, nanti mahasiswa tinggal memilih jawaban yang betul. Kemudian yang ketiga, ada real time quiz. Ini baru Bapak Ibu ya di fitur di CD ya. Di Finesa kemarin belum ada. Sama, kita klik add an activity, kemudian klik real time quiz. Bedanya real time quiz dengan quiz, kalau quiz itu tiap soal ada waktunya gitu. Jadi real time. Kita buat sama saja soalnya contoh.
Nah, kita buat waktunya, misalkan saya buat ini 30 detik. Kemudian kita save and display. Baterainya habis. Bentar. Oke, setelah di save nanti kita buat soalnya add question. Question yang pertama misalkan nah, ini buat 20. Pilihan yang pertama nah, dari 4 pilihan ini yang betul kita klik nih. Kemudian kita buat soal berikutnya, save question and add another, klik. Nah, ini soal yang kedua. Nah, kita pilih yang jawaban yang betul. Kemudian kalau sudah, klik save question. Baik, kita lihat hasilnya. Oke, ini hasilnya. Kita klik start quiz. Kemudian next. Nah, ini soal yang pertama. Mahasiswa tinggal klik. Ini tadi saya buat waktunya 20 detik. Jadi untuk menjawab soal nomor 1, mahasiswa punya waktu 20 detik. Nah, ini langsung muncul jawaban yang betul dan salah gitu. Jadi real time. Kemudian bisa di next. Soal yang kedua. Tadi saya beri waktu 30 detik. Sama. Oke, baik, itu dari ketiga cara melakukan assign terkait tugas-tugas yang diberikan. Nah, karena di semester ini saya belum bisa mencontohkan karena mata kuliah baru dan mahasiswa belum bisa menjawab tugasnya ya, mengupload tugasnya, sehingga saya belum bisa memberikan contoh. Tapi ada screenshot semester lalu yang saya buat. Ini saya tampilkan. PPT-nya kelihatan ya? Oke. Nah, setelah membuat sign, kemudian Bapak Ibu melakukan evaluasi kognitif. Nah, hasilnya seperti ini ya, pada nomor 2 tadi.
Partisipannya di sini partisipannya ada 167, jadi ada 167 mahasiswa yang akan melakukan atau mengirim tugasnya. Kemudian submit berarti kalau 0 berarti belum ada mahasiswa yang melakukan submit tugasnya. Kemudian needs gradingnya berarti berapa mahasiswa yang belum diberikan nilai. Kemudian due date-nya berarti hari terakhir mahasiswa mengupload tugasnya. Kemudian time remaining berarti waktu pengumpulan tugasnya. Nah, kemudian yang ketiga, nah ini saya mencoba memberikan nilai dari langkah ketiga ini, misalkan atas nama Aura Diandita ini dia mendapatkan nilai atau saya memberikan nilai 80 dari nilai totalnya 100. Nah, ini sebetulnya tidak boleh saya nilai ya, karena no submission berarti dia belum mengupload tugasnya gitu. Tapi kan ini buat contoh saja ya, buat contoh saja Bapak Ibu ketika mau melakukan grading atau penilaian. Nah, ini yang kedua, Arzelia dapat nilai 70. Begitu ya, Bapak Ibu. Yang berikutnya terkait pengelolaan nilai. Nah, pengelolaan nilai ini akan dijelaskan bagaimana nilai-nilai semua tugas atau assignment yang kita buat ini nanti keluar nilai A, B+, C. Nah, ini akan dijelaskan berikutnya oleh partner saya, Pak Hendi ini. Saya persilakan langsung, monggo Pak Hendi. Ya, baik. Terima kasih, Pak Afif. Baik, Bapak Ibu, mohon izin saya melanjutkan penjelasan dari setelah Pak Afif tadi tentang pengelolaan nilai. Baik, sebelumnya tadi sudah dijelaskan Pak Afif tentang bagaimana cara membuat bentuk evaluasi yang sudah disediakan pada LMS Sidia. Nah, pada tahapan yang akan saya jelaskan ini yaitu tentang pengelolaan nilai. Itu dilakukan setelah Bapak Ibu mengaplikasikan evaluasi yang sudah dibuat tadi, kemudian melakukan penilaian terhadap evaluasi tersebut, dan harapan kami untuk penilaian itu dilakukan langsung dalam aplikasi LMS Sidia yang tadi sudah dipraktekkan oleh Pak Afif. Nah, mungkin Bapak Ibu sudah tidak asing lagi bagi yang sudah pernah mengajar di PPG ya. Sama halnya seperti yang Bapak Ibu lakukan pada saat menilai siswa di PPG. Nah, kita bisa memberikan nilai kepada masing-masing siswa di laman LMS tersebut. Nah, kenapa itu penting dilakukan secara langsung? Karena nilai itu nanti akan terrecord dan kemudian menjadi output dari penilaian yang bisa menjadi input saat kita melakukan upload nilai akhir. Oke, saya lanjutkan dulu. Nah, ini untuk pengelolaan nilai, maka kita fokus pada menu aktivitas. Nah, menu aktivitas ini kita dapatkan dari kita mulai dari tampilan Sidia, kemudian kuliah asinkronus, kemudian Sinau Digital Unesa Sidia, kita klik. Nah, maka akan muncul course yang sudah kita buat dan sudah kita laksanakan penilaiannya, sudah kita koreksi dan lain sebagainya. Nah, untuk pengelolaan nilainya, ini semisal ya Bapak Ibu, saya menggunakan mata kuliah teori ekonomi makro. Saya sudah melakukan tes kepada siswa, kemudian saya koreksi, dan kemudian saya lakukan penilaian di LMS Sidia ini tadi. Nah, maka yang perlu kita otak-atik itu pada menu aktivitas. Nah, pada menu aktivitas ini kita akan menemukan ada 4 sub menu lagi, yaitu nilai tugas, nilai kuis, rekap nilai,
Dan yang terakhir adalah mapping nilai ke Siakadu. Saya akan membahas satu persatu dari submenu ini. Yang pertama, kita coba klik pada nilai tugas. Ini mohon maaf, mungkin di Bapak Ibu belum bisa muncul mata kuliah ini, karena ini yang saya contohkan, ini mata kuliah di semester gasal yang lalu, yang sudah pernah dilaksanakan. Oke, saya contohkan di nilai tugas. Nah, saat saya klik nilai tugas, maka yang keluar itu adalah laman seperti ini, ya. Untuk nilai tugas saat diklik, maka dia akan menampilkan seluruh tugas-tugas yang pernah kita buat pada satu mata kuliah tersebut. Nah, dasarnya apa? Seperti yang dijelaskan Pak Afif tadi, dasarnya itu dari RPS yang sudah kita buat di awal sebelumnya. Jadi kalau misalnya di RPS itu Bapak mengisi, ini saya contohkan RPS-nya setiap pertemuan saya menggunakan persentase 3%, 2%, dan lain sebagainya, maka di situ akan muncul list evaluasi, ya. Jadi harus ada evaluasinya karena saya mengisi persentase dari tiap pertemuan tadi. Nah, di sini saya contohkan yang sudah ternilai pada tugas itu adalah di inflasi dan deflasi misalnya. Ini tinggal saya klik. Nah, kemudian tinggal saya klik yang mana yang sudah dinilai, misalnya evaluasi kognitif. Nah, ini saya klik. Nah, maka pada saat kita klik yang intro, maka akan muncul rekapan seluruh pertanyaan yang saya gunakan. Nah, kemudian kalau saya klik nilai mahasiswa, maka akan muncul nilai rekap nilai mahasiswa yang sudah saya lakukan. Nah, ini contohnya. Si A misalnya 60, 80, dan seterusnya. Nah, ini untuk menu tugas. Selanjutnya, menu berikutnya yaitu nilai kuis. Saat saya klik untuk nilai kuis, maka yang keluar itu adalah seluruh rekap kuis yang sudah saya buat dalam satu mata kuliah tersebut. Jadi misalnya kalau di RPS itu saya sudah merencanakan dalam 16 kali pertemuan itu ada 4 kali kuis yang saya rencanakan, maka di sini akan muncul 4 kuis tersebut. Kebetulan di sini dalam satu RPS mata kuliah ini saya hanya ada 1 kuis misalnya. Maka di sini yang muncul adalah 1 kuis ini. Nah, ini saya klik kuisnya, kemudian akan muncul subnya lagi, kuis multiplier dan accelerate misalnya. Ini saya klik lagi, maka seperti yang tugas tadi, yang muncul saat saya klik intro, di sini ada intro, itu adalah rekap pertanyaan atau perintah untuk kuis yang saya lakukan. Kemudian saat saya klik nilai mahasiswa, maka nanti sama, yaitu yang keluar adalah rekap nilai mahasiswa. Di sini tidak muncul karena saya belum melakukan penilaian. Nah, itu adalah isi-isi dari 2 submenu aktivitas, yaitu nilai tugas dan nilai kuis. Yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang rekap nilai. Nah, untuk rekap nilai ini, saat kita klik rekap nilai, maka yang muncul itu adalah seluruh rekap evaluasi yang kita lakukan dalam satu mata kuliah itu. Jadi misalnya dalam satu mata kuliah itu tadi ya, saya ada melakukan kuis, kemudian saya melakukan assignment berupa tugas, maka semuanya akan keluar dan akan terdistribusi sesuai dengan jenisnya. Kalau tadi ada 1 kuis, ini multiplier, dia akan masuk di kuis. Kemudian assignment-nya juga akan masuk di assignment untuk pertemuan 2 sampai dengan pertemuan 15. Nah, ini isinya rekapan nilai yang ada dalam satu mata kuliah itu. Kemudian Bapak Ibu di bawahnya itu bisa melihat, kita juga bisa melihat kelas-kelas yang sudah melakukan tes. Nah, di sini saya kemarin mencontohkan satu aktivitas mata kuliah itu saya gunakan untuk 4 kelas. Nah, ternyata Bapak Ibu nggak usah khawatir, saat kita menilai seluruh kelas, nanti pada saat outputnya, itu secara otomatis akan terdistribusi sesuai dengan kelasnya masing-masing.
Jadi misalnya saya klik kelas A. Nah, kemudian saya klik kelas B, kebetulan yang tadi sudah saya nilai itu kelas D. Nah, saya klik kelas D. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Nah, ini kelas D misalnya. Nah, ini ada muncul nilai, mahasiswa sudah dinilai. Nah, ini fungsinya untuk apa? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini maknanya bahwasanya pada pertemuan ini ada evaluasi. Nah, ini maknanya apa? Ini fungsinya yaitu untuk kita mengetahui misalnya si Raihani ini misalnya. Nah, dia pada tugas kedua pertemuan 2 ini kosong. Ini tugas yang mana? Nah, kita bisa sorot di nomor 2 ini tadi. Nah, maka secara otomatis di bagian atas itu akan terblok. Ternyata pada pertemuan 2 itu evaluasinya berupa segmen tentang inflasi dan deflasi. Nah, kemudian bisa kita telusuri juga, nanti kita klik 2 tadi. Nah, ini misalnya kita lupa menilai ya misalnya. Nah, maka akan keluar seperti ini. Nah, ini kan Bapak Ibu mungkin sudah tidak asing lagi yang sudah pernah mengajar PPG. Nah, ini tinggal kita beri nilai. Nah, grade-nya ini kita ubah ya. Grade ini untuk memberi nilai misalnya 80 atau 70. Nah, ini kalau sudah maka disimpan, di-save dan nanti akan secara otomatis masuk dalam rekapan nilai itu tadi. Nah, ini perbedaan si dia dengan si Akadu sebelumnya. Jadi kita bisa menelusuri si anak ini kira-kira nilai kosongnya itu di mana. Nah, itu saya contohkan lagi, saya sorot nomor 3, oh berarti tentang tugas topik ke-1. Saya sorot nomor 4, ternyata merupakan topik 5 dan lain sebagainya. Nah, itu untuk menu tugas. Rekap nilai. Nah, kemudian sekarang adalah menu terakhir yaitu mapping nilai ke Siakadu. Nah, ini yang menentukan output nilai mahasiswa. Baik, Bapak Ibu, tampilannya seperti ini. Kemudian pada bagian atas mungkin bisa dilihat ini yang tulisannya mapping penilaian menggunakan. Nah, ini ada 2 pilihan. Yang pertama ada komponen nilai Siakadu. Yang kedua ada evaluasi RPS OBE. Nah, perbedaannya apa? Nah, ini perbedaannya di sini sudah diberikan pilihan 2 bentuk penilaian. Nantinya kalau misalnya memang diminta untuk penilaiannya seperti yang lama, maka kita pilih komponen nilai Siakadu. Nah, pada komponen nilai Siakadu ini kita mengenal penilaian itu terdiri dari 4 komponen, yaitu UTS 20%, UAS 30%, partisipasi 20%, dan tugas 30%. Nah, itu nanti kita mappingkan di sini. Nah, saya contohkan. Ini adalah jenis evaluasi yang saya buat selama 1 semester pada mata kuliah ini. Nah, kemudian satu persatu setelah saya nilai, maka saya klik pakai, kemudian saya mapping. Ini saya coba pada komponen nilai Siakadu ya. Maka saya mappingkan misalnya untuk evaluasi yang inflasi dan deflasi ini merupakan bagian dari tugas misalnya. Maka saya klik tugas. Nah, itu untuk komponen nilai Siakadu. Kalau misalnya nanti di pertemuan 8 itu ada tes dan itu merupakan bagian dari UTS, maka harus saya klik UTS. Nah, seperti itu seterusnya. Ini kalau komponen bentuknya komponen nilai Siakadu. Nah, bagaimana dengan evaluasi RPSUB? Nah, ini sebagai jaga-jaga kalau misalnya nanti penilaiannya berubah menjadi evaluasi RPSUBE. Nah, untuk evaluasi RPSUBE saat kita pilih, maka mappingnya itu tergantung dari bentuk atau model penilaian yang pada saat Bapak Ibu menyusun RPS itu Ibu pilih. Nah, di sini posisinya. Misalnya ini evaluasi RPS UBE. Saya kembali ke RPS.
Nah, ini contoh RPS-nya. Nah, misalnya saya klik minggu ke-1. Nah, mappingnya itu pilihannya itu adalah bentuk atau model penilaian yang Bapak Ibu tentukan. Di pertemuan 1 misalnya aktivitas partisipasi, praktik, tes, penilaian hasil proyek, dengan portofolio, penilaian praktikum. Nah, ini. Jadi mana yang Bapak Ibu klik pada saat penyusunan RPS mata kuliah ini, maka dia akan keluar di mappingnya tadi. Pilihannya hanya itu. Ya, jadi tergantung RPS. Makanya itu tadi di awal sudah ditekankan oleh Pak Afid bahwasanya penilaian itu akan bergantung dari RPS yang Bapak Ibu susun. Oke, saya kembali lagi. Ini tadi saya contohkan evaluasi kognitif itu merupakan bagian dari minggu kedua, yaitu aktivitas partisipasi dengan bobot 3% misalnya. Nah, ini. Nah, baik evaluasi RPS OBE maupun kita saat memilih komponen nilai Siakadu, setelah itu semua selesai di mapping, maka kita klik bagian bawah ini ada generate ke Excel mapping nilai. Nah, saat kita klik tombol ini, maka akan menghasilkan output berupa Excel nilai yang nantinya bisa menjadi input untuk mengupload nilai akhir. Oke, saya coba praktekkan. Karena tadi ini saya 4 kelas, saya jadikan 1, maka saat saya generate, ya, nah, dia akan keluar seperti ini. Nah, di bawah ini akan keluar download Excel untuk kelas D, kelas A, dan seterusnya. Nah, untuk memilih, pada saat saya memilih RPSOB, saya contohkan, saya klik kelas D. Dia akan terdownload Excel. Nah, ini untuk nilai versi OB. Maka tampilannya seperti ini Bapak Ibu. Untuk output Excel-nya. Nah, keluarnya seperti ini. Nah, tadi untuk yang OBE itu menyesuaikan RPS yang sudah kita buat sebelumnya. Pertemuan 1 misalnya saya mengisikan 3%, ada evaluasi dan 3% bobotnya. Pertemuan 2, 3% bobotnya, dan seterusnya. Nah, dia akan keluar outputnya seperti ini. Nah, tadi kami sampaikan bahwasanya harapan kami Bapak Ibu bisa menilai secara langsung mahasiswa itu melalui aplikasi LMS, maka akan menghasilkan nilai secara otomatis pada output di Excel ini. Tapi memang tidak semua evaluasi itu bisa dinilai secara langsung di LMS. Misalnya, Bapak Ibu melakukan penilaian partisipasi. Nah, boleh Bapak Ibu bisa mengisi secara manual di Excel ini. Misalnya di sini yang pertemuan pertama penilaiannya berupa partisipasi. Mahasiswa nomor 1 nilainya 80. Ini bisa Bapak Ibu isikan. Ini bisa Bapak Ibu isikan, misalnya 80, kemudian 80, 80, dan seterusnya. Nah, Excel ini nantinya bisa menjadi input untuk penguploadan nilai akhir. Ya, ini tadi untuk yang UBE. Nah, bagaimana dengan output saat kita memilih komponen nilai Siakadu? Saya contohkan sekarang yang komponen nilai Siakadu. Jadi seperti yang saya jelaskan di awal, maka saat kita memilih komponen nilai Siakadu ini, pilihannya itu untuk mapping hanya ada 4. UTS, UAS, partisipasi, dan tugas. Saya misalkan untuk yang inflasi dan deflasi ini, saya masukkan sebagai bagian dari tugas yang bobotnya 30%. Kemudian saya klik yang lain juga kalau sudah saya lakukan penilaian. Kemudian saya generate ke Excel mapping nilai. Maka download Excel di bawah ini nanti akan berubah. Nah, dia akan berubah.
Kemudian saya download misalnya di kelas yang sama, yaitu kelas D. Nah, kemudian saya download, dan saat saya buka, maka output yang dihasilkan itu adalah output berupa Excel dengan pembagian nilai yang terdiri dari partisipasi, tugas, UTS, dan UAS. Karena tadi evaluasinya saya golongkan dalam tugas, maka nilai-nilai yang tadi sudah terisi itu akan masuk pada nilai tugas. Nah, seperti itu. Nah, kemudian hasil Excel yang tadi sudah saya download tadi itu yang tadi saya katakan itu bisa menjadi input untuk pengisian nilai akhir. Nah, kemudian saya akan berpindah ke bagaimana kita mengupload nilai akhir. Selama ini Bapak Ibu mengupload nilai akhir melalui Siakadu, dan saya rasa sudah tidak asing lagi. Tapi sekarang kita sudah mulai menggunakan Sidia. Jadi untuk di Sidia, menu penguploadan nilai itu ada di menu pengajaran. Nah, klik menu pengajaran, kemudian Bapak Ibu pilih submenu, yaitu pengisian nilai berbasis OBE. Nah, setelah diklik, maka akan keluar mata kuliah yang Bapak Ibu ajar. Nah, dari sini Bapak Ibu tinggal mengunggah. Tadi yang akan Bapak Ibu unggah itu mata kuliah apa? Misalnya pengantar teori ekonomi makro misalnya. Nah, pilih mata kuliah itu, kemudian unggah di sini. Yang diunggah adalah Excel yang tadi sudah Bapak Ibu lengkapi. Ya, karena tadi kan ada yang manual, ada yang langsung otomatis keluar sebagai output Excel. Nah, seperti itu. Tapi kalau misalnya terpaksa tidak masuk dalam LMS penilaiannya, maka Bapak Ibu bisa mengunduh dulu, dan kemudian mengisi manual, dan kemudian mengunggah di bagian upload Excel ini. Tapi harapan kami Bapak Ibu bisa memaksimalkan LMS dengan menilai setiap mahasiswa itu langsung pada LMS yang sudah disediakan. Oke, dan proses pengelolaan nilai kita selesai. Mungkin itu Bapak Ibu yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih disampaikan kepada Pak Afif dan Pak Hendy atas pemaparannya terkait cara membuat penilaiannya di LMS beserta bagaimana mengelola penilaian tersebut. Oke, baik, karena kita masih punya waktu, ini sudah ada Bapak Bambang Sabariman yang resen di Zoom. Monggo Bapak bisa menyampaikan pertanyaannya secara langsung. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Saya ingin bertanya langsung ke Pak Hendy atau barangkali Pak Afif. Kesepakatan dari pimpinan saat ini, kesepakatan pimpinan saat ini, kita menilainya masih komponen Siakadu atau sudah harus komponen nilai UB? Itu yang pertama. Mungkin cukup jelas pertanyaan saya, nggih? Suara saya barangkali? Ya, cukup jelas Bapak. Terima kasih. Itu yang pertama, Pak. Yang kedua, mungkin barangkali saya bisa share screen, Pak, ya. Share screen untuk beberapa hal yang sudah ini. Barangkali bisa, Pak. Kita izin. Ya. Mungkin sudah terlihat Bapak Ibu sekalian. Sudah terlihat Bapak? Ya. Monggo. Ampun, Pak Bambang. Begitu. Ini berdasarkan UPI gitu. Saya coba meng-create ini. Saya sudah atur bagaimana supaya ini muncul semacam ini. Kemudian saya juga coba lacak bahwa ini harus muncul semacam ini. Tetapi yang kemudian yang muncul adalah karena di dalam aturan itu sendiri, di dalam aturan apa namanya? Oh, barangkali bukan ini yang saya tampilkan, yang lain bentar. Sebentar.
Nah, di dalam aturan itu kan ada yang menyatakan bahwa beberapa hal terkait dengan RPS itu kan banyak hal, Bapak Ibu sekalian. Misalnya begini, kalau untuk yang evaluasi case study itu kan harus 50% partisipasinya. Begitu nggih. Kemudian partisipasi itu apa saja kan ini begitu. Nah, kemudian setelah itu saya lihat di dalam Maaf Pak Bambang, screen-nya belum tampak. Loh, belum dah. Belum Bapak, mungkin bisa dicoba kembali. Masih muter terus Pak Bambang tadi. Oh alah. Ya mungkin dari ketintang ini ya. Sudah kelihatan Bapak? Sudah kelihatan tapi muter terus. Waduh. Masih sampai Wiyung, Pak. Kelihatan muternya. Masih gelap Bapak, masih gelap. Masih gelap ya. Oke, sudah begini. Gini saja, saya yang coba langsung membaca saja. Di dalam RPS itu kan ada bentuk model penilaian Bapak Ibu sekalian. Ada partisipasi, kemudian ada penilaian hasil proyek, portofolio, dan sebagainya. Kemudian di dalam RPS itu pun ternyata ada aturan bahwa untuk yang evaluasi berbasis case study itu kan partisipasi harus 50%. Begitu kan? Begitu. Setelah itu saya coba setting itu. Saya setting, kemudian saya lihat di unggah yang tadi download Pak. Download yang Excel yang seperti yang Pak Hendy itu muncul, ternyata di sini ada muncul sebaran. Macam-macam itu sebarannya. Sebarannya macam-macam, sehingga dalam konteks ini saya kok melihat bahwa setelah saya lihat evaluasi atau bobotnya, itu partisipasinya 60%, 61%, attestnya 30%, kemudian yang lainnya 5%, 2%, dan 2% lagi. Total tetap 100%. Yang saya ingin tanyakan, komponen yang seperti Siakadu 0,2P, kemudian 0,3 tugas, 0,2 UTS, dan 0,3 UAS, ini apakah berubah dengan pola yang 0,6, 0,3, 0,5, 0,05, kemudian 0,02, 0,02 berdasarkan RPS. Apakah itu akan berubah semacam itu kelak gitu? Ya, terima kasih, itu saja yang saya tanyakan. Baik, terima kasih Pak Bambang atas pertanyaannya. Mungkin untuk pertanyaan 1 dan pertanyaan kedua, ini terkait kebijakan Bapak ya. Mungkin bisa mohon bantuan Bu Muji. Iya. Oke, baik. Sepertinya Pak Alim yang akan membantu menjawab Pak Hendy. Suaranya belum terdengar, Bapak. Suaranya belum terdengar. Halo, dengar Pak ya? Nah, Tadi memang saya gini kok Pak. walah, ngono ya nggak apa-apa. Ada siapa di sebelahnya, Pak? Ini teman-teman ini ada ini ada Pak Joni Pak. Oh, udah kelihatan ya. Saya hilangkan cus virtual nona. Nah itu Pak Joni, itu Pak Top. Itu ada Bu Muji di depan. Jadi gini Pak, Pak Sabar. Memang kalau dilihat dari RPS-nya, ya, kalau kita membuat RPS itu idealnya nanti kan sampai evaluasinya harus sama dengan rancangan pembelajaran yang kita buat, gitu ya. Jadi kalau di rancangan pembelajaran yang kita buat itu menyebutkan evaluasinya sekian-sekian, bobotnya sekian-sekian, ya pada saat kita mengevaluasi sejauh mana tingkat pembelajaran itu berhasil, ya memakai cara yang
sudah kita rancang di RPS. Nah, masalahnya di kita sekarang ini itu kan mengevaluasi hasil belajar mahasiswa kan masih menggunakan 4 komponen. Tugas, partisipasi, UTS, UAS. Nah, itu adalah peraturan di UNESA yang sampai saat ini masih berlaku. Jadi menggunakan 4 komponen itu. Adapun nanti kalau seandainya di UNESA peraturannya untuk evaluasi itu diganti komponennya menjadi komponen seperti yang ada di RPS OBE, kita sudah siap. Apa itu aplikasinya? Kita sudah siap, tidak mulai dari nol harus membuat lagi seperti apa, tapi di situ sudah siap. Jadi jawabannya sampai sejauh ini karena peraturan yang ada di UNESA menyebutkan bahwa untuk komponen penilaian masih menggunakan 4 itu, ya menggunakan itu Pak. Yang tadi belum dipakai. Sampai nanti peraturannya disahkan. Gitu nggak Bu Muji? Bu Muji mantuk-mantuk gitu. Itu Pak Sabar. Aduh, mungkin keliru nama Pak Bambang ini Pak. Nggih, terima kasih. Begini Begini ya, Pak. kan Pak Sabar toh. Oh, Bambang Sabar Iman. Gimana begini, sih Bapak Pak. sama dulu Pak? Begini Bapak. Terima kasih atas penjelasannya. Artinya UB kan harus disiapkan ya Pak. Dan ini tentunya akan perlu diuji publik. Kan begitu. Yang menjadi pertanyaan saya satu Pak, yang substansi. Karena apa? Di UB itu kita dikunci bahwa 50% harus partisipasi. Itu kuncinya Pak. Dibuat model macam-macam itu kuncinya 50% Pak. Itu yang jadi persoalan yang saya tanyakan. Sehingga dalam hal ini seakan-akan sebarannya di metode penilaian itu berbeda dengan yang lama. Saya coba memodifikasi Pak. Memodifikasi beberapa hal, misalnya tetap 4 komponen Pak. Tetap 4 komponen. Kemudian saya sebar. Misalnya WAS-nya itu 0,3. UTS-nya 0,3, 0,2. Tugas dan macam-macam itu 15. Yang lainnya saya sebar satu-satu. Ternyata setelah saya lihat unduh yang dari Excel itu menjadi 61% partisipasinya. Ini yang kemudian menjadi tanda tanya. Nah, kunci dari 50% itu kan berpengaruh terhadap nilai akhir. Itu yang saya tanyakan, Pak. Betul. Nggih, Pak. Monggo. Ya. Tadi dulu Bu Muji nggih. Ya. Posisi kita di sini sebetulnya hanya kita mengikuti apa arahan dari atasan ya. Kalau kita di sini posisinya itu UNESA, atasannya ada kementerian. Nah, yang di kementerian itu untuk keperluan IKU 7 ya, mereka mensyaratkan di aturan IKU 7 itu bahwa seperti tadi 50% untuk PJBL dan untuk case study yang 50% partisipasi. Nah, seperti itu Pak. Sebetulnya dari dosen itu merdeka Pak, mau dikasih berapa persen. Cuma yang kita kemarin itu terus terang, kita hanya untuk memenuhi target IKU agar mata kuliah yang RPS yang kita upload di kementerian itu bisa terhitung masuk di penilaian IKU, karena di IKU itu syaratnya demikian. Bu Muji, sakit menambahi? Cek suara saya. Nggih, baik. Terima kasih Pak Alim. Sama yang telah dijelaskan Pak Alim, Bapak Bambang Sabariman dan Bapak Ibu yang lain. Kalau di kurikulum pendidikan tinggi kita diberi kemerdekaan dengan kurikulum OBE itu untuk penilaiannya seperti bentuk-bentuk penilaian yang sudah kita ketahui. Terus kemudian terkait dengan tadi statement dengan 50% itu dikunci, tidak demikian, karena sebenarnya kita diberi kebebasan untuk mengelola penilaiannya seperti berbasis outcome. Namun di pedoman pemeringkatan IKU indikator kinerja utama Bapak dan Ibu itu dituliskan kalau dengan pelaksanaan pembelajaran yang berbasis pembelajaran inovatif, misalnya project based yang diambil adalah project based dan case method, akan berkontribusi IKU jika project based itu dibuktikan dengan penilaian produk yang
prosentasenya adalah 50% dari total penilaiannya. Sedangkan yang case method 50% penilaian partisipatif dari total penilaiannya. Ngaten Bapak Ibu, nggih. Kalau misalnya saya nggak mau 50% gitu, saya maunya 30% saja. Monggo, tidak apa-apa. Itu adalah kewenangan Bapak Ibu dosen. Tapi konsekuensinya memang ketika tidak sampai 50% tidak akan berkontribusi terhadap pemeringkatan IKU UNESA. Ngaten Bapak. Jadi jangan dimaknai bahwa ini akan mengekang Bapak dan Ibu gitu. Di platform Sidia di RPS Niko diberikan ini Bapak Ibu apa istilahnya nggih, notif atau informasi. Oh, kalau belum 50%, apakah tidak boleh? Boleh gitu ya, boleh, tapi tidak kontribusi ke pemeringkatan IKU. Ngaten Bapak. Beberapa kali kami juga sudah menyampaikan, semoga ini apa saged dipahami. Ya, terima kasih Bu Muci, terima kasih. Tapi Oke. bagaimana juga statement jenengan yang terakhir itu juga kunci Bu, dalam bahasa matematika itu kunci loh Bu, sebenarnya. Sebenarnya ya terus terang itu begitu. Seandainya apa yang jenengan narasikan itu kan dalam bentuk narasi bahasa ya. Tapi kemudian kalau saya buat dalam angka-angka, ya tetap harus saya menyertakan 50%. Kuncinya di sana Bu. Nggih, Kami juga biasa merdeka tapi begitu Bu. dipasangi kacamata untuk Memang begitu. itu Nggih, sih. nggih. Kemudian mohon maaf Bu, setiap program studi barangkali punya ciri tersendiri. Kami pun di dalam KUT ya, teknik sipil, kebetulan saya di teknik sipil, itu bahasanya semuanya dalam bentuk narasi-narasi, Bu. Semuanya begitu. Tapi pada saat itu akan kita keluarkan dalam bentuk angka, ya kata-kata kunci tadi tidak boleh masuk IKU dan sebagainya. Oh ya sudah, kami dikunci di sana begitu. Sama saja sebenarnya maknanya, Bu. Begitu. Oke. Mohon maaf kalau seandainya itu ada sedikit perbedaan persepsi ya. Karena saya mengikuti benar-benar apa yang ditulis gitu loh, Bu. Di Excel saya juga saya ikuti. Pada saat saya buat RPS juga saya ikuti. Tapi mengapa yang namanya partisipasi itu nilainya 61%? Mungkin kami nanti saged sharing terkait dengan kurikulum pendidikan tinggi ya, dari terus kemudian juga pedoman IKU Bapak dan Ibu supaya juga menjadi ini kita monggo misalnya kalau misalnya ada hal-hal yang perlu didiskusikan nanti kita fasilitasi melalui grup-grup yang sudah ada. Ngaten nggih Bapak Pak Bambang Sabariman nggih. Oh nggih, Bu. Saya pun sudah sampai pada simulasi, Bu. Saya sudah dari RPS yang jenengan buat itu dari tim, saya buat simulasinya itu, Bu. Berapa peluang mereka supaya lulus gitu. Sudah sampai ke sana saya, Bu. Tapi tetap ada kata-kata kunci tidak boleh kurang dari 50%. Itu yang kemudian saya sedikit bingung. Oke, terima kasih, Bu. Terima kasih sebelumnya. Nggih, Bapak matur nuwun nggih. Mohon maaf kalau seandainya ada sesuatu yang kurang pas. Baik, terima kasih Bapak Bambang Sabariman atas pertanyaannya. Kemudian saya ucapkan terima kasih kepada Pak Afif dan Pak Hendy atas paparannya. Kita lanjut Bapak Ibu, masih ada 2 materi lagi. Untuk kalau tadi Pak Afif dan